Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Gandoria. Kita bersama kembali di Gandoria Podcast siang hari ini ya. Kita bersama salah satu dinas yang ada di Kota Pariaman yang cukup populer untuk saat ini karena berhasil menggenjot pariwisata Kota Pariaman. Kita bersama Bapak Dwi Marheniono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman. Kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi. Iya. Apa kabarnya Pak? Kabar baik. Jadi kalau saya ingat Uni Dewi itu ingat Dewi sama Dedi. Aduh. Desa wisata dengan desa digital masalahnya. Iya, salah satu programnya juga ya. Unggulan kita bagaimana sinergi antara pariwisata dengan Kominfo menjadikan desa wisata juga menjadi desa digital. Desa digital. Karena kan Dewi sama Dedi. Ya. Dewinya aja kurang Dedinya aja. Iya. Oke, kita tahu ya Pak ya saat ini tidak hanya di Kota Pariaman tapi melainkan seluruh dunia itu 2 tahun terakhir ini dilanda pandemi COVID dan itu sangat berdampak sekali khususnya di sektor perekonomian. Nah untuk Kota Pariaman sendiri Bapak bagaimana ini dampaknya terhadap pariwisata di Kota Pariaman? Jadi memang untuk sektor pariwisata ini salah satu sektor yang sangat terpukul lah dengan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sektor pariwisata hancur lebur kena pandemi. Karena apa? Tidak ada orang sekarang berkerumun, tidak boleh. Yeah. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain tidak boleh. Sekarang ada teman kemarin itu mau berwisata ke Selandia Baru, dia harus karantina 14 hari. Jadi di sana 14 hari karantina, padahal sudah PCR negatif. Masih di karantina 14 hari dengan biaya hidup sendiri, biaya hotel sendiri, baru bisa berwisata. Sementara 14 hari itu udah boring sekali. Jadi dari sisi waktu juga tidak efektif, biaya apalagi, sehingga ya hanya kisaran 5% orang yang tetap berwisata. Termasuk di teman-teman di Bali itu dampaknya luar biasa. Kemarin ada salah satu hotel di Ubud, nilai taksiran harga dari bank itu 47 miliar. Tapi karena pandemi 2 tahun vakum dijual hanya 16 miliar. Karena dia udah tidak sanggup lagi untuk operasional, bayar karyawan, bayar listrik, air dan lainnya udah tidak mampu. Karena okupansi hotelnya masih di bawah 5%. Bawah 5%. Jadi kita perlu strategi khusus. Alhamdulillah Pariaman, bagaimana Pak Wali Kota kita, Pak Jenius Umar membuat 6 jurus lah, 6 jurus strategi bagaimana pariwisata tetap tumbuh di era pandemi ini. Yang pertama itu adalah penerapan protokol kesehatan CHSE itu, sehingga kita di kantor, di tempat wisata, di hotel, di restoran, di lapo-lapo, ini kita maksimalkan harus protokol kesehatan. Yang belum pakai masker kita himbau untuk pakai masker. Di setiap restoran, hotel di depannya sudah ada tempat cuci tangan dan himbauan kita untuk tetap jaga jarak dan seterusnya. Itu yang pertama wajib hukumnya memang kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi sempat kemarin kita melanggar karena ditemukan banyak pedagang dan pengunjung tidak pakai masker, sama Satgas Covid Provinsi kita ditutup itu 2 hari waktu hari raya, masih ingat kan? Yeah. Itu karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga jurus yang pertama arahan dari Pak Wali Kota adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan ini CHSE diterapkan di Kota Pariaman. Yang kedua, bagaimana kita menggelar event-event dengan vitamin 3C itu yang sering saya sampaikan. Jadi Pak Wali menginginkan ada event-event walaupun tidak gadang ya, tidak besar, tapi rutin, kontinu, sehingga ada perputaran ekonomi di sana. Sehingga vitamin 3C yang pertama, eventnya harus C yang pertama kreatif. Jadi eventnya boleh kecil tapi kreatif. Salah satu contohnya kita ada setiap Sabtu sore Pariaman Culture Every Week. Nah, itu kita libatkan semua sanggar tari, sekolah untuk tampil bergantian selama setahun penuh. Nah, itu ternyata juga menjadi daya tarik wisatawan lah. Sehingga datang ke Pariaman bisa menyaksikan kesenian gratis di pentas seni Pantai Kata sekaligus menunggu sunset di Pariaman. Jadi memang kegiatan dengan
vitamin 3C itu penting, kreatif. Yang kedua, ketika kegiatan kita atau event kita itu kreatif, pasti ada unsur commercial value-nya. Jadi yang kedua itu commercial value atau ada PT masuk lah. PT masuk gitu ya. Jadi kalau tidak kreatif, tidak akan ada PT masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah kreatif, ada PT masuk, creative value, pasti akan ada yang ketiga itu communication value. Jadi akan disiarkan oleh semua media, baik media cetak, elektronik maupun media sosial, yang di sana akan sangat menguntungkan kita, Pariaman. Yang dulunya Pariaman kurang begitu dikenal, alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif kita akan dikenal oleh banyak pihak. Kemudian jurus yang ketiga Pak Wali mengarahkan ke kita semua bagaimana promosi pariwisata ini dilaksanakan secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi kayak kampanye lah. Kalau kampanye Pilkada kan terkenal dengan istilah TSM, terstruktur, sistematis dan masif kan. Jadi terstruktur itu maksudnya ya kita harus membuat planning yang bagus. Oh, tanggal 1 September kita akan mempromosikan Tari Indang, berarti sudah mulai diambil videonya Tari Indang, fotonya Tari Indang, sejarahnya Tari Indang dan dinarasikan dengan baik. Tanggal 2 kita mempromosikan apa? Oh, kuliner, gulai tunjang seumpama. Ketupek gulai tunjang ini sudah kita siapkan videonya, fotonya, desainnya, narasinya dan seterusnya. Sampai dengan tanggal berapa itu namanya terstruktur. Sistematis itu kita laksanakan di saat dan waktu yang tepat. Jadi sistematis itu contoh kita nge-share-nya walaupun video kita bagus, narasi kita bagus, kita share jam 1 malam ya tidak ada yang nonton. Nah, jadi ada prime time. Nah, prime time-nya itu bisa jam 7 pagi sebelum kita aktivitas kerja, bisa jam 12 sampai jam 1 siang ketika kita isoma istirahat, atau ketika kita pulang kerja antara jam 5 jam 6. Nah, ini strategi yang sistematis. Kemudian secara masif bagaimana produk yang sudah kita siapkan ini di-share oleh semua pihak. Kalau di Pariaman ini namanya kita siapkan pasukan media sosial itu. Ada adminnya desa, adminnya kantor, teman-teman blogger lokal, adminnya SKPD, OPD, kita maksimalkan semua. Dan target kami di akhir tahun ini ada 1.000 lah ya nanti yang terlibat, termasuk dari teman-teman dari mahasiswa, kemudian ketua OSIS, pelajar SMP, SMA juga akan kita libatkan. Jadi memang promosinya harus secara TSM tadi. Kemudian jurus yang keempat Pak Wali Kota kemarin menyampaikan pandemi ini ibarat balap mobil Formula 1 lagi pit stop. Jadi tidak boleh balapan dulu. Kita suruh pit stop, berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Apa hanya duduk-duduk, ngopi-ngopi? Enggak. Kita harus menyiapkan auto kita ini sebelum perlombaan yang sebenarnya dilakukan, kita harus siapkan. Jadi BBM-nya kalau memang belum penuh kita penuhi. Settingan businya kalau memang masih longgar kita kencangin. Kemudian settingan-settingan yang lain itu tidak boleh sama seperti balapan sebelumnya sebelum pandemi COVID. Jadi memang settingannya harus kita rubah dengan adaptasi kebiasaan baru ketika COVID. Harapannya apa? Ketika pit stop ini kita menerapkan strategi yang tepat, menyiapkan hal-hal yang tepat, insya Allah kita akan menjadi juara nanti. Jadi tadi kalau kita hanya duduk-duduk, diam, tidak promosi, tidak apa, itu tidak salah memang. Tapi nanti ketika benar-benar dibuka lagi kita akan kalah. Itu strategi jurus yang keempat. Jurus yang kelima adalah bagaimana tetap sinergi dan kolaborasi dengan semua pentahelik tadi. Dengan akademisi kita libatkan, pemerintah semua, tidak hanya pariwisata tapi juga Kominfo, juga dinas yang lain kita libatkan. Kemudian seluruh pelaku pariwisata juga harus kita libatkan. Seluruh pelaku pariwisata harus kita libatkan, termasuk teman-teman media. Sebagus apapun kita, kalau teman-teman media tidak support juga tidak akan bisa. Yang terakhir community based tourism tadi, komunitas-komunitas harus kita hidupkan. Insya Allah besok hari Sabtu dan Minggu tanggal 17-18 September ada sekitar 300 orang se-Sumatera akan hadir ke Pariaman
mengikuti kegiatan terabas di Cubada Air dan sekitarnya melewati 6 desa. Nah, di sana juga ada dari Pekanbaru, ada dari Aceh, ada dari Palembang. Yang itu kita sarankan harus tetap protokol kesehatan juga. Yeah. Tapi alhamdulillah hotel-hotel kita ada isiannya, homestay kita juga dihuni, lapo-lapo kita, restoran kita juga laku, termasuk oleh-oleh juga mulai bergeliat. Jadi insya Allah ada kegiatan yang berbasis komunitas, termasuk kemarin dari komunitas taekwondo juga ada kan kemarin se-Sumatera. Kemudian juga ada kemarin kita lomba sepatu roda se-Sumatera. Jadi event-event yang kecil berbasis komunitas ini kita tingkatkan. Yang jurus yang ke-6 yang terakhir adalah kita harus tetap memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberikan kekuatan, kemudahan dan pandemi ini segera berakhir dan pariwisata kembali normal seperti sedia kala. Gitu. Iya. Oke, kita kan tahu nih Pak ya, kalau untuk Kota Pariaman sendiri itu kan di beberapa daerahnya sudah ada yang berada pada zona hijau. Itu artinya mereka sudah kembali nyaris kehidupannya seperti biasa gitu ya. Nah, bagaimana pariwisata untuk kedepannya Pak di Kota Pariaman, melihat beberapa daerah di Kota Pariaman itu sudah kembali hijau gitu? Jadi gini, kita harus mulai membiasakan bukan lagi kompetisi antar daerah, tapi kolaborasi antar daerah. Itu yang terpenting. Jadi kemarin sempat juga kita senam jantung ketika kita hijau sendiri, yang di sekitar kita itu zona orange, masih ingat kan? Nah kita buka yang zona orange datang, akhirnya kita kan juga khawatir warga kita juga akan terdampak atau mungkin juga tertular. Nah, kalau memang sekarang yang lain zona hijau, kita malah bersyukur. Dari sisi preventif, tindakan kita untuk penanggulangan dan juga mencegah penularan COVID ini akan semakin ringan. Tapi sekali lagi, bagaimana era kompetisi ini mulai kita tinggalkan. Saatnya kita kolaborasi untuk membangun sektor pariwisata tidak hanya di Pariaman tapi di Sumatera Barat dan juga Indonesia. Contoh, kemarin kita kedatangan tamu dari Kementerian Pariwisata membawa 5 orang selebgram yang followernya ada di atas 100k semua lah. Sebetulnya itu hak dari Pariaman untuk selama 3 hari itu ngeksplor Pariaman, baik dari sisi destinasinya, kulinernya, budayanya. Tapi saya tidak memaksa mereka hanya Pariaman. Akhirnya 1 hari kita kasih ke rumah adat Minangkabau di Padang Panjang, PDIKM. Kemudian kita ajak juga ke Bukit Tinggi untuk melihat museumnya Bung Hatta dan juga Jam Gadang. Ternyata mereka sangat excited, ternyata Sumatera Barat ini kaya. Nah, tapi kalau hanya kita paksa di Pariaman, kita tidak punya rumah adat yang semewah itu. Yang itu menjadi kekayaan budaya Minangkabau. Kita juga tidak punya sejarah proklamator kita Bung Hatta yang punya di Bukit Tinggi termasuk Jam Gadang, sehingga memang saatnya kita kolaborasi, bukan untuk kalah tapi untuk menang secara bersama-sama. Intinya gitu. Ya kita karena kita tahu ya Pak ya, Pariaman ini punya nilai lebih dari daerah-daerah lain yang pantainya itu masih asri gitu. Oke, kita masih tetap lanjut ya, dan kita break sejenak, masih di Gandoria Podcast live streaming Dinas Kominfo Kota Pariaman. Baik sahabat Gandoria, kita masih berbincang asik di siang hari ini bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, masih seputar pariwisata di masa pandemi COVID. Ini udah nggak pandemi lagi ya Pak ya, udah berlalu pandeminya gitu. Diadaptasi kebiasaan baru, lebih ke situnya. Nah, mungkin untuk ini bulan September Pak, udah di bulan September dan kita juga udah tahu beberapa kegiatan itu sudah terlaksana. Mungkin ada Pak rencana-rencana pariwisata di Kota Pariaman yang akan dilaksanakan untuk September dan Oktober ini mungkin? Oke, untuk selama 1 tahun kita sudah melaunching ada 45 top event Pariaman Festival 2021. Terkhusus untuk September dan Oktober, kita agenda terdekat besok tanggal 17-18 ada Trabas. Trabas itu komunitas trail, komunitas sepeda
se-Sumatera ada sekitar 300 orang nanti di area Cubada Air nanti. Kemudian kita juga Pariaman Culture Every Week tetap berjalan setiap Sabtu. Sempat kemarin terhenti karena PPKM di bulan Agustus, tapi September ini udah kita start lagi hari Sabtu di pentas Pantai Kata. Kemudian nanti di akhir Oktober itu yang kita tunggu-tunggu ada festival Silek on the Sea. Jadi bagaimana silek kalau di lain tempat itu di darat, tapi kita ini di laut. Oh, ada keistimewaannya gitu ya. Karena apa? Kita kan potensi bahari. Kita ada 40, ada 12,6 km pesisir pantai kita yang indah, dan juga punya sunset yang terindah di Indonesia kan, sehingga tahun ini kita akan membuat event menarik namanya Silek on the Sea. Bagaimana nanti kita mengeksplor silek, bagaimana mereka ada seninya dan lain-lain di atas laut, atau di atas laut di Pulau Angsuduo. Tapi yang kita tonjolkan nanti adalah lomba fotografinya. Oh, seperti itu. Jadi output atau hasil yang kita inginkan adalah ada ribuan foto yang di sana nanti hashtagnya itu Pariaman, menghiasi media-media online maupun nasional maupun medsos di belahan dunia inilah. Jadi nanti akan ada antar mahasiswa, ada antar SMA, ada yang benar-benar umum untuk profesional. Jadi ada 3 kategori, sehingga teman-teman yang hobi foto baik itu mau di rumah ataupun hobi foto di luar, punya kamera bagus maupun kamera biasa, ayo mulai siapkan diri. Nanti kita umumkan di akhir Oktober, karena kemarin jadwalnya kan 6 dan 7 November sebetulnya. Iya. Alhamdulillah kita dapat support dari Kementerian Pariwisata. Beliau mintanya maju karena kalau sudah November anggaran mereka udah habis, nggak bisa support lah, sehingga insya Allah akan dilaksanakan akhir Oktober. Nanti teman-teman yang suka fotografi silakan gabung langsung ya. Nah itu mungkin karena ini merupakan suatu kegiatan yang cukup besar gitu, itu Bapak bisa sampaikan itu seperti apa prosesnya, terus bagaimana adik-adik itu ingin mengikuti, apakah dengan dikenakan biaya atau gimana Pak? Oke, nanti secara teknis akan kita share di media sosial, kategorinya apa, syaratnya apa, waktunya kapan, jam berapa, yang harus disiapkan apa saja. Tapi secara umum siapkan diri dulu, karena ini ada perubahan jadwal tadi dari kementerian yang harusnya November jadi Oktober, segera akan kita update. Yang terpenting siapkan, yang tidak punya kamera segera beli kamera, yang kameranya belum update kayak Mas Wandi di update, sehingga nanti ada peluang dapat banyak hadiah menarik di sana. Dan yang terpenting memang harapan kita akan ada ribuan foto silek Pariaman yang akan menghiasi semua media online dan juga media sosial di dunia. Itu peserta silek sendiri mungkin ada peserta silek itu nanti akan se-Sumatera Barat. Kita mengundang 19 kabupaten kota. Jadi sileknya bukan silek tarung sebetulnya, silek seni. Jadi silek seni karena tadi harapan kita outputnya adalah foto-foto yang rancak, yang bagus lah. Yang biasanya itu silek di darat, kadang di sawah, kadang di lumpur, kita khusus ini di laut. Di laut ya. Itu amazing banget kalau udah dibayangin gitu. Wah banget, itu bakal keindahan keindahan pantai Pariaman itu bakal terlihat nanti dari sana ya Pak ya. Termasuk nanti H-2 rencananya dari teman-teman peserta ini akan kita datangkan narasumber fotografer nasional. Sehingga sebelum hunting kasih ilmu dulu, kasih pencerahan, dan mudah-mudahan nanti ketika lomba sudah ada peningkatan kualitas. Berarti mereka banyak dapat dong pesertanya, dibekali juga gitu ya. Jadi rencananya seperti itu. Oke. Nah mungkin Pak di terakhir, kalau berbincang masalah pariwisata ini kita nggak akan habisnya ya Pak ya, karena banyak sekali yang akan kita ekspos, namun tetap kita dibatasi dengan waktu. Mungkin ada himbauan atau ajakan nggak dari Dinas Pariwisata sendiri untuk wisatawan yang ingin memasuki Kota Pariaman? Oke, untuk wisatawan yang mau datang ke Kota Pariaman, kami pastikan di Pariaman sudah menerapkan protokol kesehatan, sehingga ayo segera datang ke Pariaman. Karena apa? Destinasi wisatanya adalah siap,
udah bagus, kemudian kulinernya juga enak-enak, murah-murah, seni budaya juga bagus-bagus, bisa dinikmati gratis setiap Sabtu sore di Pantai Kata. Sehingga wisatawan yang dari luar Pariaman, baik itu dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Padang, dari Bukit Tinggi, ayo silakan datang Pariaman. Insya Allah Pariaman sudah siap, dan banyak atraksi yang sudah kita siapkan. Mulai dari yang hari Sabtu, kemudian juga hari Minggu pasti akan ada event kita yang rutin kita gelar dengan protokol kesehatan yang ketat, walaupun tidak besar. Gitu. Termasuk untuk yang rencana kita ada festival 1000 Tari Indang, karena memang masih masa pandemi kita tidak bisa, tapi nanti akan kita gelar sekitar 50 lah penari indang nanti di bulan November untuk simulasi 1000 Tari Indang tahun 2022. Berarti memang ada rencananya bakal diadakan lagi ya Pak ya? Sudah, kemarin sudah mulai tahun 2020 sudah museum rekor sudah siap sebetulnya. Sudah siap data, siap menghitung, itu menjadi rekor tersendiri tari indang terbanyak di Indonesia gitu. Kota Pariaman ya. Nah, ternyata masih pandemi. Iya. Dan rencana juga kami tahun depan itu akan kolaborasi dengan kabupaten. Karena tari indang itu kan identik dengan Pariaman Laweh lah. Misalnya Pariaman yang lama itu Kota Pariaman dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Jadi saudara tua kita akan kita ajak juga untuk kolaborasi. Dari 1000 itu nanti terserah lah dari kabupaten akan ngambil berapa. So, mau ngambil 200 ya berarti kita hanya nyiapkan 800. Kalau beliau ngambil 500 ya kita nyiapkan 500. Ini dalam tahap penjajakan. Kemarin sudah ngobrol dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota, insya Allah tahun depan akan ada festival 1000 Tari Indang yang kolaborasi antara kota dengan kabupaten. Mudah-mudahan sukses acaranya dan pandemi segera berlalu seperti Pak ya. Jadi Dewi dan Dedi bakal bisa bersanding gitu ya. Kasihan kalau Dewinya sendirian kan kasihan. Harus kasih sandingan sama Dedi. Sama Dedi. Baik sahabat Gandoria, mungkin bisa di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali. Apalagi kita tahu ya Bapak Dwi Marhanyono ini seperti apa memperjuangkan pariwisata itu sangat luar biasa sekali. Nah, buat Anda yang belum tahu seperti apa keindahan pantai atau keindahan wisata di Kota Pariaman, silahkan kunjungi Kota Pariaman. Kita punya banyak sekali tempat-tempat yang indah untuk objek foto ataupun menikmati keindahan alam, banyak di Kota Pariaman. Kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini di Gandoria Podcast Live dan live streaming, dan berharap bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Bapak, terima kasih Bapak telah hadir di sini, dan saya Dewi Lestari pun mohon pamit. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Piti Maswa. Salam Piti Maswa.